Robert Pershing Wadlow, manusia raksasa terakhir. Tak diketahui pasti, apa yang membuat Wadlow menjadi begitu tinggi. Laman Natural Height Growth menuliskan, kemungkinan Wadlow mengalami hipertrofi. Pertumbuhannya terus bertambah, pada usia remaja hingga dewasa. Semasa hidupnya, ia kesulitan untuk mencari sepatu yang sesuai ukuran kakinya, dan juga susah naik mobil. Sang ayah yang kaya raya, setelah mengelilingi puluhan kota, pada akhirnya bisa mendapatkan sepatu, dan memodifikasi mobil agar bisa ditumpangi Wadlow. Si super jangkung ini, menghembuskan napas terakhirnya pada usia yang masih sangat muda, 22 tahun, di sebuah hotel di Manistee, Michigan, setelah mengalami luka parah pada pergelangan kakinya. 15 Juli 1940, menjadi hari terakhir bagi pria Amerika Serikat bernama Robert Pershing ini, yang dinobatkan sebagai manusia tertinggi sepanjang masa. Terakhir kali diukur sebelum meninggal, tinggi badannya mencapai 2,72 meter. Hingga kini, belum ada yang menandingi tingginya. Lantaran begitu panjang badannya dari atas ke bawah, kuburannya pun digali begitu panjang. Dia disemayamkan ke liang lahat di pemakaman Oakwood kawasan Alton, dengan panjang makam 3,28 meter. Feng Mingshan, manusia goa terakhir. Warga negara Cina berusia 54 tahun ini, sudah lebih dari 20 tahun di dalam gua di Provinsi Shaanxi. Sebenarnya, dia bukan manusia purba atau Tarzan, namun dia pindah ke kota Gaoba di sebelah utara Cina Provinsi Shaanxi pada 1993, lantaran tidak ingin dikelilingi banyak orang. Untuk mencapai gua yang dijadikan rumah oleh Feng ini, dia harus memanjat setinggi 50 meter, yang terletak di sebuah tebing tegak lurus. Karena itulah, Feng harus wall climbing agar dapat memasuki rumahnya yang sangat tradisional itu, yang terlihat dengan pintu kayu. Seperti manusia lainnya, Feng juga makan, tidur, serta melakukan berbagai aktivitasnya, tapi dia melakukannya di dalam gua. Feng biasanya keluar dari dalam gua pada malam atau sore hari, untuk mencari makan. Adik Feng, yakni Feng Shuiming mengatakan, kakaknya mempunyai kepribadian aneh, dia tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Bagi Feng, hidup sendiri dan tenang seperti itu, adalah pilihannya. Walau begitu, wali kota Gaoba Sumin mengatakan, mereka mengawasi Feng Mingshan, dan terus berupaya mengajak lelaki itu mendiami rumah konvensional. Cleopatra, Firaun wanita terakhir. Berdasarkan catatan sejarawan, Cleopatra atau yang sering ditulis Cleopatra VII, lahir pada tahun 69 sebelum Masehi, dan meninggal pada 12 Agustus pada tahun 30 sebelum Masehi. Cleopatra dilahirkan sebagai putri Mesir, dari seorang ayah berdarah Eropa, bernama Ptolemy XII. Ptolemy telah menjadi penguasa Mesir selama 300 tahun. Dinasti ini berkuasa di Mesir, setelah Alexander Agung dari Makedonia menguasai tanah Mesir. Ptolemy, buyut ayah Cleopatra, adalah seorang jenderal di bawah Alexander Agung. Dia mengambil alih kepemimpinan Mesir, ketika Alexander Agung meninggal pada 323 sebelum Masehi. Dengan latar belakang kerajaan yang besar dan dihormati, Cleopatra diketahui memiliki pendidikan yang sangat baik, dan bahkan menguasai 7 bahasa. Cleopatra sudah mewarisi tahta sejak berusia 18 tahun. Meski dinikahkan dengan saudara laki-lakinya, Ptolemeus XIII agar bisa memerintah bersama, Cleopatra rupanya enggan berbagi kekuasaan. Pada titik di mana Ptolemeus XIII menantang Cleopatra, laki-laki itu ditemukan tewas. Nasib serupa juga terjadi pada waktu lainnya, yang menimpa saudara laki-laki kandung Cleopatra yang lain. Oleh sebab itu, Cleopatra diduga menjadi dalang pembunuhan, atas 2 dari 5 kematian saudara kandungnya. Khawatir dituduh melakukan rencana pembunuhan, Cleopatra mulai menarik perhatian kekuatan Kekaisaran Romawi. Menurut literatur, Cleopatra adalah kekasih dari Julius Caesar, dan dengannya, dia memiliki seorang putra. Namun, ketika Caesar dibunuh pada 44 sebelum Masehi, Cleopatra bersekutu dengan Mark Antony, yang kala itu sedang memerintah Roma karena kekosongan kekuasaan setelah kematian Caesar. Cleopatra juga bertentangan dengan ahli hukum waris Caesar, Gaius Julius Caesar Octavianus. Karena pertentangan inilah, sebuah hipotesis menduga, bahwa Cleopatra sebenarnya tidak mati bunuh diri, melainkan dibunuh oleh ahli hukum waris Julius Caesar itu. Yi Deohye, putri terakhir Kaisar Korea. Lahir pada 25 Mei 1912, Yi Deohye merupakan putri bungsu dari Kaisar Gojong, dan seorang selir bernama Yang Guin. Terlahir dari seorang selir, membuat dirinya tidak bisa mendapatkan status yang sama dengan anak raja yang lain. 2 tahun sebelum kelahiran Deohye, Kekaisaran Jepang mengambil alih kerajaan Korea, dan membuat gadis kecil ini kehilangan gelar.
Tidak hanya itu, Jepang juga tidak mengakui sang putri, karena status ibunya yang hanya seorang selir. Meski terlahir dari seorang selir, Deohye mendapatkan pendidikan terbaik di taman kanak-kanak yang dibangun khusus untuk dirinya sendiri. Dengan pendidikan terbaik, tidak heran jika sang putri tumbuh menjadi anak yang cerdas. Kecerdasan putri Deohye akhirnya menyebar ke seluruh Korea. Dia bukan hanya menjadi kesayangan anggota keluarga kerajaan, tetapi juga masyarakat Korea. 5 tahun setelah kematian ayahnya, Jepang mengirim sang putri ke negara mereka. Di Jepang, sang putri mulai menunjukkan gejala aneh, seperti berjalan saat tidur, bahkan sering lupa makan dan minum, yang akhirnya rumah sakit mendiagnosisnya terkena demensia dini, atau yang kini lebih dikenal dengan nama skizofrenia. Dalam usaha untuk mengucilkan Deohye dan seluruh keluarga Koreanya, Kekaisaran Jepang menjodohkan sang putri dengan bangsawan bernama Takeyuki So pada tahun 1931. Kekalahan Jepang pada tahun 1945 membuat suami Deohye kehilangan segalanya, yang berimbas memutuskan untuk menceraikan Deohye tahun 1953. Perceraian itu jelas membuat Deohye terpukul. Kondisinya semakin parah setelah kepergian putri sematawayangnya, Masae, yang mengalami depresi karena diskriminasi yang dialaminya di Jepang. Tahun 1962, ia pulang ke Korea, di mana Korea sudah terbelah menjadi dua. Perubahan Korea Selatan semakin membuat sang putri merasa sangat kehilangan. Putri Deohye meninggal pada 21 April 1898 di istana. Di menit terakhir hidupnya, sang putri mengatakan, "Aku merindukan tanah airku, bahkan saat aku berada di negaraku." Geronimo, kepala suku Indian terakhir. Perjuangan selama 30 tahun melawan kaum kulit putih yang menginvasi tanah kelahirannya, harus berakhir. Geronimo, sang pejuang dari suku Indian Apache, akhirnya menyerah kepada tentara Amerika Serikat di tebing tengkorak Arizona, pada 4 September 1886. Semasa hidupnya, Geronimo yang dikenal dengan nama lain Goyahkla, mengalami sejumlah tragedi memilukan. Tentara Meksiko membunuh istri dan anak-anaknya, dalam sebuah serangan di Chihuahua. Meski kemudian ia menikah lagi dan membangun keluarga baru, luka yang dalam itu meninggalkan dendam membara bagi Meksiko. Pejuang asli suku Indian itu, beroperasi di sekitar perbatasan antara Meksiko dengan AS, tepatnya antara Sierra Madre dan Arizona. Geronimo tidak pernah belajar cara menyandang senjata, tetapi dia membekali bala pasukannya dengan senjata api modern yang berhasil dicuri, dan ia dikenal sebagai seorang pengatur strategi yang brilian. Pengetahuan yang luas akan kondisi padang pasir yang gersang, menjadi keuntungan terbesar baginya. Selama bertahun-tahun, Geronimo dan pasukannya berhasil memukul mundur pasukan pimpinan dua komandan militer AS, Jenderal George Cook dan Jenderal Nelson Miles, yang ditugaskan untuk menyingkirkan suku asli Indian. Namun, sang pejuang akhirnya menyerah pada 1886. Geronimo merasa, tidak ada gunanya terus bertarung dan melakukan perlawanan. Sebab, terlalu banyak pasukan kulit putih, sementara pasukan Apache semakin lama semakin sedikit. Geronimo menyerahkan diri, sehingga tercatat sebagai pejuang terakhir Indian yang menyerah secara formal kepada AS. Ia lantas dijebloskan ke penjara selama beberapa tahun, sebelum akhirnya dinyatakan bebas, dan pindah ke Oklahoma. Geronimo lantas dibaptis sebagai seorang penganut Kristen, dan banting setir menjadi petani. Ia juga kadang ditugaskan sebagai pemandu bakat, dan penasihat bagi militer AS. Kepopuleran namanya, membuat Geronimo ditunjuk sebagai salah satu dari saksi mata pelantikan Presiden Theodore Roosevelt, pada 1905. Geronimo meninggal dunia di Oklahoma pada 1909, ketika masih bertugas sebagai pemandu bakat di militer AS. Schlitzie, manusia Aztec terakhir. Dia adalah seorang pemain CD show Amerika, dan sesekali menjadi aktor dalam film yang terkenal untuk perannya dalam film Todd Browning's Freaks 1932, dan karir hidupnya di dunia sirkus Ringling Bros, Barnum and Bailey Circus, sebagai daya tarik tontonan utama. Beberapa sumber menyatakan bahwa ia lahir di New York, ada juga yang menyatakan di Santa Fe, New Mexico. Selain itu, ada pula klaim bahwa ia lahir di Yucatan, Meksiko, dan atas dasar ini, Schlitzie dikenal sebagai The Last from Aztec. Schlitzie dilahirkan dengan mikrosefali, yaitu gangguan neurodevelopmental, yang membuatnya lahir dengan otak dan tengkorak yang luar biasa kecil dan bertubuh kecil, sekitar 122 cm, serta keterbelakangan mental yang berat. Dikatakan, Schlitzie hanya memiliki kesadaran anak umur 3 tahun. Ia tidak mampu sepenuhnya merawat untuk dirinya sendiri, dan ia hanya bisa berbicara dalam kata-kata bersuku kata satu, dan membentuk sebuah kalimat sederhana.
ia selalu berjalan dengan membungkuk, yang membuat tangannya tampak terlalu panjang. Pada tanggal 24 September 1971, di usia 70 tahun, Schlitzie meninggal karena radang paru-paru di Fountain View Convalescent Home. Surat kematiannya serta nama resmi, terdaftar sebagai Schlitzie Surtees, dan tanggal lahir pada 1901. Henry Pui, Kaisar Cina terakhir. Bernama asli Aisin Gyoro Pui, lahir pada tanggal 7 Februari 1906 di Cina. Saat belum genap berusia 3 tahun, ia sudah diangkat menjadi kaisar, bahkan harus digendong ayahnya saat berjalan menuju tahta naga di hari pelantikannya sebagai kaisar, pada tahun 1908. Hanya 3 tahun setelah dilantik, keadaan politik Cina berubah drastis, dan orang-orang berencana untuk menyingkirkannya. Pui kecil dikelilingi puluhan pelayan yang memanjakannya, dan tidak ada yang berani mengajarkan disiplin kepada kaisar kecil ini. Pui lantas berkembang menjadi anak yang suka menyiksa para kasim atau pelayan. Beranjak remaja, Pui memilih sendiri nama barat baginya, yaitu Henry, yang terinspirasi oleh kisah Raja Henry VIII dari Inggris. Semasa hidupnya, Pui punya 5 orang istri, namun, istri kedua dan ketiganya menceraikannya, karena sang kaisar tidak romantis. Saat Pui berusia 19 tahun pada tahun 1924, Cina berada dalam kondisi kacau. Ia pun melarikan diri ke permukiman internasional di Tianjin untuk berlindung kepada Jepang. Keadaan ini, lantas dimanfaatkan oleh Jepang. Ketika menguasai Manchuria pada tahun 1931, Jepang lantas memproklamasikan Pui sebagai Kaisar Manchukuo. Padahal pada kenyataannya, Pui hanya menjadi kaisar boneka yang disetir oleh Jepang. Ketika Jepang resmi kalah setelah 2 kali dibom atom oleh Amerika, Pui mencabut gelarnya sendiri, dan mengumumkan bahwa daerah Manchukuo adalah bagian dari Cina. Tetapi, tanggal 16 Agustus 1945, dia ditangkap oleh pasukan Uni Soviet di Bandara Mukden, dan diterbangkan ke Siberia di mana dia ditawan. Setelah melewati berbagai gejolak, Republik Rakyat Cina akhirnya resmi berdiri pada 1949. Pada 1950, Soviet kemudian menyerahkan Pui kepada rezim komunis di Cina, dan saat itu, Pui yakin dia akan dieksekusi. Namun, pemerintah menempatkannya di pusat manajemen penjahat perang bersama dengan beberapa keluarganya, mantan pejabat Manchukuo, dan perwira militer lainnya, serta ditugaskan merawat kebun sayur milik penjara. Nyaris 10 tahun di penjara, dia pun secara resmi diampuni, diterima sebagai seorang komunis sejati, dan menjadi warga negara Cina. Pui bekerja paruh waktu, sebagai asisten tukang kebun di kebun raya Beijing. Di akhir hidupnya, ia meninggal dalam keadaan sebagai rakyat biasa, karena kanker ginjal pada usia 61 di tahun 1967.